amma ba'd. Yang terhormat Rektor Umaha Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli MPD, yang kami hormati para wakil rektor, ketua lembaga, para direktur, para dekan, para kaprodi, dan Bapak Ibu dosen. Yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih Dr. Untung Dasuyono atas kehadirannya selaku Komandan Menwa Mahasurya di layar Zoom malam ini. Juga yang kami hormati dan kami banggakan mahasiswa dari Umaha dan mahasiswa dari universitas lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di acara pengakuan Menwa dalam MBKM. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan pada hari ini, Kamis 24 Maret 2022, dalam acara Forum Group Discussion tentang pengakuan Menwa dalam MBKM. Salawat serta salam kami kucurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Amanah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Rektor Umaha Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli MPD dan
tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam Ummah hebat, salam jiwa hebat. Pada yang terhormat Pak Komandan Resimen Mahasurya, Bapak Dr. Untung, dan para anggota alumni Timur Timur sejak 1982-88, kepada yang terhormat para pimpinan yang hadir hari ini, karena saya sudah melakukan kegiatan International Conference dan MOU dengan India. International Conference kami juga dengan Maroko, dengan India, Thailand, Malaysia, kemudian dengan Indonesia. Alhamdulillah kita bergembira. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Komandan Resimen Mahasiswa Satuan 889 Umaha, karena kemarin sudah mendapatkan SK-nya dan langsung dilantik dan oleh rektor. Kemudian kita berinisiasi untuk bisa memperjuangkan bagaimana aktivitas setiap kemahasiswaan itu sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu bisa kita laksanakan secara formal dan terintegrasi. Mengapa formal dan terintegrasi? Sebagaimana diketahui, saya sudah paham bahwa banyak orang-orang India itu menguasai betul tentang digitalisasi di dunia ini, ya. Kemudian bagaimana kompetensinya dengan orang Indonesia? Kalau di aspek kompetensi itu tidak ada bedanya. Bedanya adalah soft skill-nya dan hard skill, kemudian life skill-nya. Itu yang berbeda. Apa itu? Yaitu tidak gampang merengek, tangguh, berani ambil keputusan, kemudian berani tegas, dan kesatria, tidak selalu setia, laksanakan tugas, dan tidak berkhianat. Teamwork-nya, korp dalam bekerja, itu dijaga betul. Kolega, kesejawatan. Nah, disiplin waktu setiap saat dilihat dari aspek kebijakan-kebijakan atau operasi-operasi yang dia alami. Nah, itu memang tidak bisa dilakukan secara kurikuler, khususnya kurikulum formal. Karena sekarang sudah kita pahami semua, kurikulum kita ini pendekatannya berbasis outcome, itu cenderung kepada kognitif. Ada skill, tapi skillnya juga terbatas. Paling tidak praktek begitu saja. Tetapi belum sampai menyentuh dari aspek soft skill. Inilah kelemahan orang Indonesia dibanding India. Jadi India tidak gampang mengeluh, ya, fighter, petarung, perebut peluang. Sementara kita terbiasa cenderung untuk masuk ke dalam zona nyaman, ya, tidak perlu usaha-usaha ekstra dalam meraih peluang. Nah, bagaimana caranya ini? Lah, ini kita saja sudah kelihatan ini alumni Timur Timur yang diundang hari ini, yaitu orang-orang yang memang punya soft skill, leadership, kepatuhan sistem, dan siap laksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal medan, tanpa mengenal cuaca.
Jadi itulah kelebihan di resimen mahasiswa. Mengapa begitu saya bercerita ini? Karena saya pelakunya. Jadi kreativitas, inisiatif, menghindari berbagai macam ancaman, tantangan, tidak mengeluh, dan siap laksanakan tugas. Kalau orang Jawa bilang, yang penting dilakoni, gitu ya. Itu sudah biasa buat kita, orang-orang yang di resimen mahasiswa ini. Tetapi yang sekarang terjadi, apalagi adanya less learning. Soft skill nggak dapat, less learning lagi. Soft skillnya nggak dapat, ya. Terus ada penurunan kompetensi karena pandemi ini. Maka salah satu percepatan kembali recovery kepada less learning, recovery kepada kembalinya kompetensi yang hebat, maka harus dikeroyok antara pendidikan formal, pendidikan non formal, antara intrakurikuler dan ekstrakurikuler harus dikeroyok, dan tidak bisa kampus sendiri, harus keroyokan pula. Itu yang dimaksud oleh Pak Menteri sekarang, yaitu adanya yang namanya kampus merdeka. Bahasa Inggrisnya ada namanya independent learning atau independent campus, atau juga namanya emancipation. Ya, saya tadi baru tanya pada ahli bahasa, itu terjemahannya yang tepat yang mana tuh? Emancipation learning atau independent learning, kampus merdeka itu. Nah, kalau kampus merdeka tekstual ya independent learning, tetapi kontennya memang itu adalah emansipasi, peran serta semua pihak, stakeholder. Nah, sekarang dari aspek kalau memang kita ketahuan bahwa kita itu punya big problem, 4 hal, our big problem. Pertama adalah belum semua warga Indonesia ini digitalize, ya. Jadi banyak yang sifatnya adalah literasi digitalnya itu baru coba-coba. Nah, seringkali ini yang lagi coba-coba itu terjebak dengan yang namanya promosi-promosi kita. Jadi bukan promosi kita, promosi agen-agen, promosi aplikasi-aplikasi, promosi bisnis-bisnis, promosi tipuan, ya investasi bodong dan lain sebagainya. Termasuk pinjaman ojol itu ya. Ini juga baru coba-coba. Kami punya juga staff yang coba-coba diklik-klik nggak taunya itu pinjaman. Padahal dia nggak terima itu pinjaman. Akhirnya apa? Dia dapat tagihan. Nah, tagihannya juga bukan hanya sekedar garis dengan telepon keras atau macam-macam. Di-share itu. Ini si bangsat, maaf. Tulisannya begitu, ini si bangsat nggak mau mengembalikan pinjaman online-nya gini. Padahal dia merasa pinjam. Hanya gara-gara coba-coba dari e-learning coba-coba dengan literasi digital tadi di smartphone-nya, dia terjebak karena memang kita masih tarafnya taraf coba-coba, bukan by design, bukan by plan. Jadi sekarang digital kita itu memang teknologi itu adalah memberikan kepada kita kemudahan atau kesulitan. Nah, kemudahan itu bagi mereka yang sudah familiar dengan teknologi itu. Tapi selamat datang Prof. Partino dari Papua. Silakan Prof. Ya. Ini Bapak kita dari Papua yang ingin bergabung dengan kita. Karena boleh di sini, Bro. Ya. Nah, jadi kita masih level itu. Maka kita harus percepatan dengan berbagai macam mitra. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi less learning itu adalah dengan menambah berbagai macam kompetensi. Yang tadi saya sampaikan soal soft skill. Jadi soft skill yang sifatnya sudah saya sebut tadi itu, tangguh,
disiplin, siap laksanakan tugas, tidak mengeluh, tidak terjebak dalam zona nyaman, bisa hidup mandiri, bisa melakukan terobosan, sopan dalam bertindak, santun dalam bertutur, ya, chatting penuh makna. Itu tidak bisa dilatihkan di dalam kampus kecuali di lingkungan militer dan di lingkungan resimen mahasiswa. Nah, itu yang kedua. Jadi kita harus latihkan itu. Yang ketiga adalah harus tatap muka semua. Sekarang saya sudah paksa dosen-dosen yang sudah nyaman dengan zona nyamannya itu mengajar dengan pakai sarung, ya. Kadang-kadang sambil beol mengajar gitu ya. Itu juga bisa kalau dulu. Sekarang itulah yang membuat kita semua juga mengalami lost learning. Nah, itu harus full, tetapi yang online yang sudah terlanjur dibuat itu bisa digunakan untuk remedial dan enrichment, pengayaan materi. Nah, yang keempat adalah yang sudah ada potensi-potensi, baik potensi institusi maupun potensi individual, itu yang kita galakkan. Jadi misalkan potensi institusi mana yang bisa membantu mahasiswa di dalam pengembangan soft skill-nya. Nah, institusi yang sudah mendapat pengakuan sejak lama yaitu institusi yang bela negara. Memang semi militer, tetapi terbukti itu bisa memberikan soft skill yang bagus bagi kita semuanya. Seperti kami, Pak Untung ini wakil rektor Unipa Surabaya, saya rektor, ya. Karena semuanya itu saya tidak tahu juga, mendadak inisiatif muncul tiba-tiba gitu ya, dan tidak dalam planning, tapi eksekusinya itu mapan, mantap. Karena kita tahu, seperti kita dilatih ketika kita perang, mana ada bom TNT di depan kita, kanan kiri, kita bisa berpikir kemana kita larinya, mundur atau selalu maju ke kiri atau ke kanan, meliuk atau langsung ya frontal, dan itu ada ilmunya di resimen mahasiswa. Maka itu semua tidak gampang, sehingga alumni yang ikut perang di Timur Timur dan sekarang menjadi pemimpin perguruan tinggi, kita akan kolaborasi. Jadi nanti kita akan bikin yang namanya konsorsium soft skill resimen mahasiswa. Ya, jadi apa soft skillnya? Jadi supaya tidak kelihatan militer begitu, kata-kata militer kadang-kadang tidak disukai oleh beberapa partai politik, maka kita bisa buat saja, yaitu konsorsium pelatihan soft skill bela kedaulatan. Nah, bukan bela negara saja, bela kedaulatan. Nah, konsorsium inilah yang nanti akan menyelenggarakan kegiatan yang sudah ada panduan di resimen mahasiswa, apakah Pradiklat, Diklat, Suskapin, Suskalak, termasuk pelatihan khusus, pelatihan menembak, pelatihan outbound, pelatihan leadership berbasis digital dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita, itu kita bisa lakukan. Dan pelatihnya tidak harus dari tentara. Kalau dulu semuanya tentara. Nah, kita yang mantan tentara bayaran ini ya, tapi kita nggak pernah dibayar ya. Jadi alumni Timur ini yang sekian berapa ratus orang itu bisa menjadi anggota konsorsium bersama komandan-komandan resimen mahasiswa yang aktif untuk menjadi trainer, menjadi coaching, menjadi pelatih, dan tidak harus di markas tentara. Karena kita semuanya sudah punya yang namanya training center. Rata-rata alumni Menwa itu punya training center, khususnya yang outbound, rata-rata punya itu. Kalau dari Umah itu kita punya di Wonosalam, itu ada outboundnya, sekaligus tenda barak ada 3 dengan velvetnya. Pak Isbondo almarhum itu juga punya besar itu di daerah Tretes sana itu 4 hektar atau 8 hektar. Nah, itu rata-rata alumni Menwa seperti itu. Nah, jadi kita bisa laksanakan di lokasi-lokasi itu. Nah,
Apabila memang berdekatan ya silakan. Jadi misalkan kami dekat dengan markas marinir Karangpilang, itu kami hanya sekitar ya 10 menit sudah sampai ya, karena bisa juga yang teman-teman dari yang berdekatan dengan markas Brimob atau markas kepolisian ya silakan di situ. Karena memang ada pelatihan yang harus di tempat sana, yaitu latihan menembak. Nah itu termasuk nggak gampang, orang sipil nggak boleh memakai senjatanya tentara kecuali di lingkungan tentara dan markas itu. Bapak dan Ibu sekalian, desainnya lah kita dengar nanti dari orang yang menangani soal akademik ya, bagaimana akademik itu boleh, dan kemudian bentuk-bentuk pelatihannya bagaimana. Nah nanti kita akan mendengar bagaimana matrik bentuk-bentuk kegiatan yang bisa diakui, yaitu Direktur Pengabdian Masyarakat, dan nanti juga dari Pak Untung sebagai Komandan Skomen atau Resimen Mahasurya Jawa Timur, apa saja yang segera bisa kita laksanakan. Karena ini sudah jalan ini. Betapa kagetnya saya tadi mendengar meeting dengan teman-teman, kalau ingin akreditasinya A, maka harus ada dokumen yang menyatakan bahwa perguruan tinggi tersebut telah melaksanakan MBKM 1 semester di kampus, 1 semester di luar kampus. Nah, ini kan sudah dalam tanda petik ancaman dan ikatan bagi perguruan tinggi. Jadi saudara sekalian, termasuk juga bagaimana yang mendampingi mahasiswa di dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, itu juga mendapatkan pengakuan, poin. Dan itu juga tersedia dalam BKD, beban kerja dosen. Salah satunya adalah dosen wajib melakukan pendampingan atau melakukan melatih mahasiswanya atau melakukan bimbingan mahasiswanya ya, di dalam dan di luar kampus. Dan itu kalau tidak diisi beban kerja dosen, maka yang dapat tunjangan sertifikasi dosen itu akan diputus oleh negara, oleh pemerintah. Nah, banyaklah yang menjadi kita nggak nyaman dalam pendidikan kita, pendidikan tinggi ini, sehingga kita harus mencari solusi-solusinya. Salah satu solusinya adalah kita memperkuat dengan bentuk konsorsium pengembangan soft skill mahasiswa, ya, dalam kurung kegiatan resimen mahasiswa. Jadi konsorsium ini nanti akan kita bekerjasamakan dengan Asosiasi Dosen Republik Indonesia, sehingga termasuk dengan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, bisa dengan APTISI atau juga dengan ABPTSI, Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, bahkan PTN-PTN itu akan banyak yang akan terlibat, karena mereka juga merasa bahwa salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi adalah prestasi mahasiswa. Nah, prestasi itu diawali dengan melakukan pelatihan-pelatihan, soft skill terutama. Karena untuk hard skill itu sudah di kurikulum internal ya, bukan eksternal. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Alhamdulillah ini yang ikut berapa orang? Ada 60 orang. Ini mesti adalah para pemimpin, tolong diundang teman-teman yang lainnya. Dan Pak Untung sukses, kita nanti eksekusi. Mohon besok bisa hadir, kita lakukan MOU kalau perlu. Kita bersama-sama membuat MOU pengembangan soft skill mahasiswa antara ADRI, kemudian resimen mahasiswa dan alumni Timur. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.